Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Surah Al-An'am ayat 152 ini. 158 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan qul intaziru inna muntazirun innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Saudara sekalian, sebelumnya ayat 157, sebuah kezaliman saat manusia itu tidak mengikuti standar yang Allah turunkan. Dengan penegasan Allah, faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum, ya, sungguh telah datang penjelasan. Bayyinah itu bukti nyata bahwa yang Allah turunkan Islam, yang Islam akhir zaman itu dijelaskan dalam standar pemahaman Al-Quran, itu disebut qad ja'akum bayyinatun mir rabbikum, ya, jadi penjelasan yang gamblang, alasan yang nyata, bukti nyata telah datang kepada kamu, sehingga tidak punya alasan, ya, kalau kami diberi kitab pastilah kami ini lebih jauh dapat petunjuk dibanding Yahudi Nasoro, ya, sebelumnya. Padahal Yahudi Nasoro itu, ya, itu sudah keluar dari standar Taurat maupun standar Injil. Nah, sehingga orang-orang kufar Mekah waktu itu mengatakan, loh, kami kan belum diberi kitab. Kalau kami diturunkan kitab kepada kami, pastilah kami jauh lebih mendapatkan, ya, jalan lurus dibanding mereka. Maka dijawab, loh, hari ini loh telah datang kepada kamu Al-Quran itu. Yang Al-Quran itu mir rabbikum, dari Tuhan kamu, dari penciptamu, pengaturmu, pemilikmu, gitu ya. Yang Al-Quran itu hudan itu standar hidup. So, manusia itu tidak mau sengsara, manusia itu mau bahagia, tapi untuk meraih kebahagiaan, menghindar dari kesengsaraan, tidak diizinkan oleh Allah, semua cara dipakai, ya. Maka diturunkan, ya, standar hidup tadi. Jadi yang dilarang oleh Allah itu standar untuk ditinggalkan, yang diperintah oleh Allah itu standar untuk dijalani. Tidak itu saja, kalau dijalani warahmatun, ya, ya, bentuk kasih sayang Allah, gitu ya. Jadi tidak saja manusia itu dicipta dalam bentuk postur terbaik, tapi dikasih program hidup bahwa jabatan kita ini hamba, jabatan kita, ya, itu khalifah, ya. Jadi kita ini punya apa? Status kita ini hamba Allah. Jabatan yang dijalankan di dunia ini khalifah. Mana khalifah itu?
generasi terbaik yang memerankan peran Islam, yaitu apa? Kepatuhan kepada Allah, bukan kepatuhan kepada kemauannya. Nah, umumnya manusia kan gitu kan, yang mau itu yang dijalani, undang-undangnya yang dijalankan. Yang tidak mau itu tidak dijalani, maka bikin standarisasi laku. Itu manusia kan. Makanya kalau dijalankan akan menimbulkan apa? Benturan-benturan. Ya, dalam bentuk klimaksnya ya perang sesama manusia. Nah, perang-perang yang terjadi itu apa? Ya, ingin satu kelompok mendominasi kelompok lain, standar pemahaman hidupnya supaya dipakai oleh yang lainnya. Makanya Fir'aun itu tidak pernah mengaku Allah, anallah, ndak, anal ilahun, ya, aku Tuhan, ndak, anar Rob, akulah pengatur. Ya. Jadi rububiyah, itu yang tidak diraih oleh Fir'aun, dan itu dijadikan standar apa? Acuan sebagai legalitas saat manusia berbuat atau tidak berbuat. Jadi manusia itu butuh legalitas hukum. Ya. Namun apa yang terjadi? Ya, standarisasi legalitas hukum ini banyak diciptakan oleh satu sekelompok segelintir manusia untuk apa? Jajah kelompok yang lainnya. Kenyataannya kan gitu ya. Jadi hegemoni, kalau dalam bahasa sekarang, hegemoni kelompok yang paling kuat untuk apa? Menguasai kelompok yang paling lemah. Nah, hadirin rahimakumullah, sehingga tidak mungkin manusia dapat kasih sayang, rahmat kecuali dari ajaran yang maha kasih, maha sayang. Maka faman adlamu, kalau demikian Allah itu menurunkan standar legalitas hukum sebagai standar sah tidak sahnya sebuah kegiatan hidup. Adakah yang paling zalim mimman kadzdzaba bi ayatillah, ya, dibanding orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah? Gampangannya gini loh, kalau saya menolak satu merek minuman, bukan berarti saya tidak butuh minum kan ya, maka saya akan memilih yang lainnya. Tidak usah saya ngomong saya tidak suka, tidak usah saya ngomong ini kotor, tidak usah saya ngomong itu legalitas produksinya masih diragukan, tidak usah. Ketika saya tidak memakai ini, itu lebih real dari kata-kata apa tindakan itu ya. Jadi tindakan. Makanya kadzdzaba itu tidak mesti ngomong. Ya. Lu kenapa? Tidak usah kenapa. Buktinya dia tidak memakai yang diturunkan oleh Allah. Makanya adlam itu dari kata akbar, itu dari kata apa? Kaburo kan besar, akbar paling besar. Adlam, adakah yang paling zalim dibanding orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah? Ya, nah, sehingga ayat di sini sama dengan bayyinah. Itu ya, bayyinah. Nah, contohnya gini, larangan ya. Ada yang melakukan larangan. Jadi perbuatan itu ya. Ada pelaku, ada akibat dari laku yang menjalani larangan tadi. Ya. Jadi hukum larangan, tindakan melakukan larangan, ada pelakunya. Nah, pelakunya kan realitas itu ya. Dampaknya bisa dilihat hukum Allah. Maka keempat ini disebut apa? Ayat. Makanya di sini bukan biayah tapi ayat, itu jamak itu ya, bukti-bukti. Makanya pasti disebutkan apa? Person pelakunya. Nah, person pelakunya ini ya, pelakunya bisa berganti-ganti, tapi laku itu bisa dilakukan siapapun. Makanya disebut nama dalam Quran ini. Ya, ada nama Namrud, ada nama Fir'aun, ada nama Karun, ada nama nabi-nabi,
Itu kan satu bentuk legalitas hukum, ya. Cuma masalahnya legal menurut siapa? Legalitas itu siapa yang bikin? Itu saja sebetulnya. Sehingga alur sejarah ini tetap pelakunya berbeda-beda, tapi alurnya tidak bisa berubah. Makanya ada surat Al-Qasas. Al-Qasas itu jamak dari kisah, jamaknya qasas, kisah-kisah. Itu bukan legenda, itu realitasnya ditulis sejarah. Apakah bukan ayat? Fir'aunnya sudah tidak ada, tapi laku Fir'aun itu masih ada. Lalu orang yang meniru laku Fir'aun, dia ada lakunya ya. Dampaknya sama. Apa kok sama? Ya, orang yang punya modal keselamatan yang jauh lebih banyak. Itu ya, Fir'aun itu kan punya modal selamat, tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya, jangankan keluarganya, jangankan pengikutnya, dirinya tidak selamat. Padahal dia itu siap menang. Bukan ayat itu. Itu ya. Masya Allah. Di sini ayat itu jamak dari bukti. Tidak itu saja, wasodafa anha, dan berpaling darinya. Berpaling kan bukan badan. Penolakan, yang penolakan ini secara sistemik ada ganti. Itu sodafa maknanya. Itu ya. Loh, kalau saya menolak sistem legalitas hukum Quran, apakah tidak butuh saya sistem legalitas? Itu namanya sodafa, itu gitu. Dan orang tidak terasa. Kenapa tidak terasa? Loh, ada legalitas hukumnya kok. Itu ya. Di sini hadirin rahimakumullah. Makanya Islam itu bukan sekedar upacara-upacara, tapi Islam itu sebuah sistem. Kesatuan sistem-sistem itu namanya syariah. Itu ya. Ada hukum jual beli, ada hukum pernikahan, ada hukum bagaimana mengangkat pimpinan, bagaimana standar pemimpin menurut Islam. Nah, perangkat-perangkat perundang-undangan ini namanya syariah. Apakah ketika orang menolak perangkat perundang-undangan Islam tidak butuh syariat? Butuh. Jadi ketika kita dibikin syariah itu kok mesti ngeri-ngeri itu sih, padahal orang butuh syariat sebenarnya. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Sana jezi, akan kami berikan balasan. Jaza itu ya. Jaza itu balasan. Ya. Alladzina yastifuna, orang-orang yang melakukan penolakan tadi, an ayatina, yang penolakannya itu dari ayat-ayat kami. Buktinya apa? Dia ganti kok. Saya tidak mau ini, tidak usah ngomong, buktinya dia mencari ganti. Itu kan bisa ya. Su'al adzab, su itu maknanya buruk gitu ya. Al adzab bi adzab, maksud adzab buruk. Gini ya, orang yang tidak memakai syariat Islam, meskipun dampaknya itu belum terjadi, saat itu dia melakukan sebuah kejahatan. Kenapa? Udah ilmiah kok. Loh, ketika saya itu tidak memakai hukum yang tidak ilmiah, berarti apa? Tidak alamiah. Tidak alamiah. Satu contoh gini, orang kalau tidak mau sistem perdagangan Islam, pasti riba. Nah, orang yang menjalankan praktek riba itu ada penolakan di dalam batinnya. Kenapa? Sistem riba itu sebetulnya ya, dalam teori politik ekonomi Islam, saya mengatakan teori politik. Kenapa tidak ada yang bebas politik? Itu tidak ada. Itu ya, akan menciptakan ketegangan secara kejiwaan, itu ada. Loh, itu kalau massal gimana? Mari kita buktikan. Sistem riba itu tidak akan mampu bertahan. Kenapa? Karena itu sebuah sistem yang tidak ilmiah dan tidak alamiah. Yang ilmiah alamiah itu tolong menolong dengan syariat Islam. Ya, mari kita teliti. Ketika saya minjam orang, ya, atau saya meminjami orang, siapa yang membuat syarat? Saya yang meminjami atau yang pinjam? Nah ini Bapak, kita ke sistem riba itu ya.
Oh, dia di pihak yang di atas. Saya, kamu pinjam saya, nurut saya. Makanya disebut Rabbul Mal, pemilik harta. Nah, kalau ada orang pinjam ke saya, yang bikin syarat pengembaliannya apa? Yang pinjam itu tadi. Dicatat, saya mengembalikan dalam jangka 1 tahun. Ya, dicatat 1 tahun. Ya, nanti jatuh temponya ditunjukkan ini. Itu ya, saya perbarui lagi apa? Tambah 2 bulan, setahun 2 bulan. Catat 2 bulan. Kenapa? Seimbang, tolong menolong kok. Tapi kalau sistem riba kan tidak gitu. Kamu butuh kepada saya, nurut saya. Berarti apa? Minjam itu jajah itu sebetulnya, menguasai. Makanya Rasulullah itu menegaskan apa? Min ghalabati daini wa qahri rijal. Aku berlindung ya Allah dari dikuasai hutang dan ditindas orang. Kenapa? Lewat utang itu bisa sebuah negara menindas negara yang lain. Dan praktek ini terjadi. Kalau kamu tidak mampu mengembalikan, dan memang disetting itu tidak bisa mengembalikan, maka pengelolaan hutan, pengelolaan biolaut, biohutan, saya yang megang. Lu enak ya? Bisa memungkinkan jadi penjajahan apa enggak? Penjajahan. Makanya doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari dikuasai utang wa qahrir rijal, dan penindasan seseorang lewat utang itu. Nah, ini negara kita itu ya. Apa ya? Oh, negaranya kaya kok. Biolaut kita kaya, biohutan kita kaya, hasil-hasil tambang. Tapi kaya utang. Itu buktinya tahu, bukan ayat itu. Lu ayat itu nyata itu. Ayat. Itu ya. Jadi soal azab itu sebelum dikubur, sebelum di akhirat. Iya, dihinakan, diumumkan ranking negara yang banyak utang. Padahal apa enggak malu kita? Malu sekali kita. Masya Allah. Itu ya. Nah, itu soal azab itu berganda, dunia kubur akhirat. Dunianya sudah dipermalukan, ditindas lewat utang, apalagi nanti di akhirat. Bima kanu yastibun. Kenapa soal azab? Disebabkan mereka itu berpaling, ya, menghalangi orang dari mengikuti standar legalitas yang sudah Allah turunkan. Itu ya. Nah, sekarang kita dijak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini umat Islam ya semacam itu. Hal yang zuruna, tidaklah mereka menanti-nanti apa yang saya lakukan ini, atau apa yang tidak saya lakukan. Itu kan aktivitas. Saya tidak menjalani, itu laku. Saya menjalani, itu laku. Kenapa? Berbicara legalitas hukum. Kenapa? Oh, perbuatan manusia itu ada standar hukumnya kok. Sebab yang dihukumi oleh hukum Islam itu perbuatan orang. Saya tidak, itu ada mengandung hukum, konsekuensi. Saya tidak. Kenapa tidak? Kan gitu kan. Larangan siapa tidak itu? Nah, ketika saya menjalani perintah siapa? Kenapa? Saya tidak menjalani itu karena saya takut. Konsekuensi ketika saya jalani sebuah larangan itu. Kan ada takut manusia itu ya. Nah, problema ketakutan ini harus disalurkan supaya apa? Tidak sekedar hanya takut, semua cara dipakai, tidak boleh. Itu ya. Makanya hukum itu apa? Tita Allah yang berkenaan dengan perbuatan. Saya tidak menjalani standar siapa yang kamu pakai, larangan siapa. Kemudian kamu menjalani itu perintah siapa? Itu manusia. Itu ya. Maka ketika saya mengambil larangannya sebagai standar untuk tidak menjalani sebuah aktivitas, dan itu aktivitas, ketika saya mengambil perintahnya untuk menjalani satu kegiatan, dan itu legalitas hukumnya ada perintah, itu ya, itu sama-sama menanti kita ini. Apa yang dinanti? Akibat dari pilihan hukum tadi. Itu pilihan kok, gitu ya, bukan seneng tidak seneng. Perintahnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali kondisinya muslim. Muslim itu orang yang patuh kepada standarisasi legalitas syariat. Bukan suka dijalani, tidak suka tidak jalani.
Bukan itu muslim menyerah kepada apa? Suka tidak sukanya. Oh, ayatnya tidak gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, muslim jagalah Allah. Apa jaga? Legalitas yang Allah turunkan tadi. Itu loh ayat tadi ya. Qad ja'akum bayyinatum mir rabbikum, telah datang. Bukti nyata itu sudah datang kepada kamu. Yang bukti nyata itu hudan wa rahmat, kasih sayang itu. Itu ya. Apa yang mereka nanti illa anta tiyahumul malaika, ya, ya. Kecuali penantiannya itu datangnya malaikat kepada mereka. Apa malaikat datang itu? Ya malakul maut. Malaikat maut itu bukan Israel saja, itu ya. Malaikat Israel kan ada petugasnya ini. Ada malaikat rahmat yang mengawal, ada malaikat yang memperlakukan dengan buruk. Wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau malakun itu satu, kalau malaikat wal malaikatu yadribuna wujuhahum. Orang kafir kalau mati itu malaikat itu memukul ini, bukan ditarik dengan sopan ini, keluarkan akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Jadi dipukul gini loh, jadi pletet gini. Oh itu malaikat, itu bukan satu orang. Nah ini maksudnya apa? Hati-hati, kamu bisa membangun sebuah legalitas ya, yang aku atas namakan hukum legal menurut kamu, tapi nanti mati loh kamu. Walau taro it yatawaffal humul malaikatu, andaikan kau lihat saat mereka orang-orang yang menolak hukum Allah sebagai standar legalitas perbuatannya, jadi it yatawaffahumul malaika, saat malaikat mematikan mereka, ya, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, para malaikat itu memukulkan tangannya kepada apa? Adbarahum, ya, pada punggung-punggung mereka dengan mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Masya Allah. Nah, makanya Nabi Rasulullah itu manusia teladan, ya Muhammad if'al ma syi'ta fa innaka mayyit. Muhammad lakukan sekehendakmu, tapi kamu nanti mati. Kalau tidak ada mati mumpung kan itu ya? Kalau tidak ada mati mumpung. Jangan sampai kesadaran ini tumbuh di saat kesadaran ya sudah tidak berguna lagi. Fir'aun itu disebutkan sadar ketika apa? Terjepit ya, upaya-upaya rasionalnya sudah tidak bisa. Itu ya. Maka hatta idza akhadahul gharaq, hingga tenggelam, itu ya. Itu sudah proses tenggelam ini, qala amantu billadzi amanat bihi banu Israil, aku percaya kepada yang dipercayai Banu Israel. Nyebut Allah tidak bisa ya, alladzi la ilaha illa huwa, ono itu la ilaha illa huwa itu ada, la ilaha illallah itu ada, la ilaha illa anta itu ada, yang diucapkan saat kondisi sudah ada, rasionalitasnya sudah tidak berfungsi. Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, itu ada, redaksi itu ada, tapi dicegah dari kata-kata itu. Amantu billadzi amanat bihi banu Israil, aku percaya dengan yang dipercayai Bani Israil. Tidak sah kata-kata itu, saya tidak bisa ngucap. Wa ana minal muslimin, saya termasuk orang muslim, tapi kata-kata legal la ilaha illallah asyhadu an la ilaha tidak pernah keluar, padahal ngaku muslim loh ya. Pertanyaannya gini, loh kalau saya mengaku muslim sementara saya membenci syariat Islam, itu gimana konsekuensinya? Ada mati loh, ada mati itu nanti. Masya Allah. Au ya'ti ya rabbuka, atau datangnya Tuhanmu apa? Nanti di hari hisab. Itu ya, dari hisab kan itu ya, malaikat turun, Allah turun, wallahu a'lam, tanpa ditakwil turunnya gimana. Laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti makhluk turunnya Allah, seperti halnya ya datangnya Allah ya. Jadi mati atau perhitungan amal nanti.
Au ya'tiya ba'du ayati rabbika, atau datangnya sebagian bukti-bukti pengaturmu apa? Dunia ini. Ya. Jadi yang paling seru sekarang dikurangi. Ya, peristiwa-peristiwa bencana alam. Ono ayate, enggak percaya orang sekarang itu ya. Bencana alam, itu kan fenomena alam, gejala alam yang muncul. Tapi Allah mengkaitkan kok. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydihim. Menggejala kerusakan di darat dan di lautan karena perbuatan kesengajaan mereka. Kenapa kok dikatakan kesengajaan mereka? Karena ada legalitas hukumnya. Masa orang ngerusak itu tidak sengaja, ono aturannya itu. Tapi aturannya merusak. Itu ya. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, pada saat datang sebagian, tidak semuanya, bukti-bukti ya penolakan ya, bukti-bukti ayat-ayat Allah tadi, la yanfa'u nafsan imanuha, keyakinan seseorang tidak memberikan dampak manfaat, tidak bisa, sudah ditutup. Lam takun, yang tidak jiwa tadi amanat min qablu, percaya kepada legalitas hukum Islam sebelumnya. Iya, saya mengakui. Oh, sudah bencana alam mau ngakui. Masa kita bisa gini? Akibatnya sudah terjadi, saya percaya kepada sebab. Kalau kamu percaya kepada akibat, sebabnya lakukan dulu. Kalau sebab negatif ya jangan, sebab positif ya lakukan. Itu rasional ajaran Islam itu. Tidak mungkin kita berdoa kepada Allah sementara keseharian jalannya itu menuju celaka, doanya minta selamat. Bisa ndak itu ya? Ndak bisa ya. Padahal hadirin rahimakumullah, Islam itu ada standar legalitasnya. Yang standar legalitas itu kita harus yakin itu cara terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qasas itu kan itu ya. Ya, surat Al-Qasas ya, 28 ini. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, maka lahumul khiyar. Ya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, maka lahumul khiyar. Iki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, maka lahumul khiyar. Fa subhanallahi amma yusyrikun. Ini ayat 68. Wa rabbuka, dan pencipta, pengatur, pemilikmu Muhammad, yakhluqu ma yasha'u, menciptakan apapun yang dia kehendaki, wa yakhtaru, dan dia yang memilihnya. Allah memberikan fasilitas, dipilihkan hukum, ini boleh, ini tidak boleh. Apa bukan pilihan? Tidak mungkin Allah memodali tidak dikasih pembekalan. Itu ya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah, dialah yang menciptakan segala yang di bumi untuk kamu semuanya. Tidak mungkin tidak dikasih pembekalan, mencelakai, dikasih modal, tidak dikasih pembekalan. Maka dikasih pembekalan. Ini hukumnya boleh, ini tidak boleh, ini penggunaannya jangan lewat ini. Wa yakhtar, dan Allah memilihkan, maka lahumul khiyara, mereka sedikit pun tidak memiliki hak pilih. Kenapa? Allah sudah memilihkan perangkat-perangkat pembekalannya tadi. Ya. Wa ta'ala, subhanallah, maha suci Allah, dari mencipta dibiarkan begitu saja. Ya. Wa ta'ala, dan Allah maha luhur, maha tinggi, maha terhormat, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan dengan Allah. Apa yang mereka persekutukan dengan Allah? Masalah legalitas hukumnya. Padahal Allah itu mengatakan apa di dalam surat Al-Kahfi? Itu ya. Wala yusriku fi hukmihi ahada. Dalam masalah legalitas hukumnya Allah tidak menyertakan seorang pun. Allah bikin larangan itu tidak melibatkan malaikat dan nabi.
Ahadan itu seseorang. Wala yusriku fi hukmihi ahadan. Allah tidak melibatkan seseorang lahirnya hukum larangan, lahirnya hukum perintah. Mari kita pilih. Bagaimana cara milih? Saya tidak punya pilihan atas pilihan Allah. Itu maknanya gitu. Makanya para ulama mengatakan bagaimana manusia memilih? Iya, saya memilih untuk tidak memilih. Kenapa? Pilihannya sudah ada. Nah, sekarang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi an. Itu negatif itu. Allah tidak merubah ya, yang positif jadi negatif sampai manusia yang merubah positif jadi negatif. Allah ngasih modal-modal taat, dikasih standar ketaatan. Standar ketaatan ini bukan wilayah kita. Taat tidak menjalani, ada pilihan larangannya. Taat menjalani, ada pilihan perintahnya. Maka lahumul khiyar. Manusia tidak punya pilihan atas pilihan-pilihan Allah. Kembali kepada ini. Au kasabat fi imaniha khairan, atau melakukan di dalam imannya itu satu kebaikan. Apa maknanya? Pengakuan yang dipaksa itu tidak diberlaku. Itu ya. Mukmin itu melanggar. Mukmin itu melanggar sampai dosa besar. Iya, tapi mukmin mengakui itu benar. Larangan Allah itu benar, tapi saya tidak pernah menentang larangan. Melanggar iya. Tapi orang yang dipaksa datangnya malaikat maut langsung percaya, itu keyakinannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keyakinan itu diakui Fir'aun, wa ana minal muslimin, tidak diakui. Kenapa? Pengakuan ini jangan dipaksa. Itu ya. Lu beda lo. Orang melawan lalu dengan perlawanannya itu langsung ditindak oleh Allah. Saya percaya, enggak. Au kasabat fi imaniya khairan. Sedikit pun tidak diakui keimanannya, dipaksa oleh keadaan yang diakui oleh Allah. Itu ya. Lu beda kalau gini. Faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bisa tak orang mengucapkan itu? Karena itu ucapan ruh. Orang mukmin memang diajar. Rasulullah ngajar, pamannya tidak bisa. Ya ammi qul la ilaha illallah. Pamanku ucapkan la ilaha illallah. Ya. Kalimatun asyhadu bika indallah. Satu penegasan yang saya nanti akan bersaksi di hadapan Allah kamu itu muslim. Bisa. Yang ngajari Nabi itu. Hadirin rahimakumullah. Muslim itu melakukan tindakan batin, pengakuan. Bener. Yang saya larang itu bener memang. Tapi saya tidak pernah menentang larangan. Itu yang dimohonkan ampun, itu yang disolati, itu yang dirawat jenazahnya secara Islam. Tapi kalau orang menentang syariat itu gimana? Hadirin rahimakumullah. Jadi kasabat itu ada pengakuan batin dan itu Allah tahu. Yang pengetahuan kita apa? Ya muslim, saya ajari la ilaha illallah. Tapi kalau sudah melontarkan melawan syariat Islam itu bahaya sekali. Nah, ini bagi kita yang mentelaah Al-Quran jangan sampai terseret pada hal-hal semacam itu. Kulin tadiru, katakan Muhammad, ya, tunggulah, inna muntadirun, sesungguhnya kami ini ya termasuk orang-orang yang menanti mana memang undang-undangnya yang benar, mana perangkat-perangkat perundang-undangannya yang benar, mana yang salah. Itu ya. Nah, selanjutnya, nah ini loh. Sudah isa ya? Oh, belum ya? Monggo. Iya, monggo. Kebetulan saya ini ASN. Saya ini bukan. Iya. Juga banyak ayat 46 ini ya. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi. Nah, itu ya. Hendaklah pemilik Injil itu kan kitab muslim, standar laku pada zamannya. Muslim pada zaman Injil ya standarnya bukan Quran, belum turun. Maka pengikut Injil, pemilik Injil itu hendaklah putuskan legalitas aktivitasnya itu bima anzalallahu fi, dengan yang Allah turunkan di dalam materi-materi hukum dalam Injil. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapapun yang tidak memutuskan
standar legalitas hukum dengan yang Allah turunkan, mereka itu orang-orang fasik. Fasik itu apa? Bergelimang di dalam ya sebuah tindak yang dia sadar itu bukan dari Allah, apalagi berseberangan dengan standar-standar keputusan legalitas hukum Islam. Itu ya, contohnya gini, yang benar itu warga muslim itu terkena zakat apa pajak? Yang sekarang persentase pak zakat kan seharusnya itu ya. Itu ya, nah itu seharusnya itu. Jadi dalam demokrasi proporsional ya warga mayoritas itu harus diperlakukan dengan hukum yang dipeluk, agama yang dipeluk oleh mayoritas itu. Jangan disamakan dengan minoritas, itu namanya tirani tirani minoritas kan. Nah, sama dengan itu. Jadi fasik itu di sini orang yang tahu itu memang satu bentuk berbeda dengan standar, tapi berlangsung terus, itu fasik. Nah berikutnya ya. Wa anzalna ilaikal kitab bil haq ya, dan kami turunkan kepada engkau Muhammad kitab ya yang sebenarnya, yang syarat dengan kebenaran. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab ya, yang Quran itu sebagai standar pembenar kitab yang sebelumnya. Bukan itu saja, wa muhaiminan alaihi, sebagai apa? Standar legalitasnya. Jadi kalau Quran tidak mengatakan benar ya tidak benar, kalau Quran mengatakan benar itu benar. Itu muhaimin ini. Jadi tolak uji. Itu ya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskan di antara mereka itu dengan yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwaahum, jangan mengikuti keinginan hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq ya, yang menghalangi dari apa yang kau bawa, yaitu Quran ini. Ya. Nah, makanya wa anikum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwaahum. Nah, di sini wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Nah, orang zalim itu nih tahu, tapi saya punya keinginan beranjak dari kondisi semacam ini. Jadi ada zalim ya, tidak punya keinginan merubah situasi. Kalau ada keinginan merubah situasi itu zalim. Tapi wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang kafir itu apa? Menolak standarisasi kebenarannya. Jadi bisa fasik, bisa zalim, bisa kafir. Dipastikan kafir kenapa? Menolak legalitasnya tadi, tidak mengakui hukum itu kafir. Insya Allah muslim itu tidak punya niatan, tidak mengakui, melanggar ya, cuma keinginan beranjak atau menikmati suasana itu beda status hukumnya di dalam pandangan Islam itu ya. Nah, makanya seharusnya setiap muslim itu memang memiliki jiwa-jiwa sensitif semacam itu ya, sehingga pada klimaknya kita mengambil jalan yang tidak bersinggungan dengan standar-standar yang memang berbeda dengan standar ya, pengambil keputusan syariat Islam itu ya. Nah, dalam kondisi ini memang sudah mendominasi, apalagi sistem moneter internasional kan mendominasi, sehingga negara-negara tidak berkutik. Tapi alhamdulillah ya, Jepang ini sekarang sudah beranjak untuk memakai sistem keuangan syariat Islam ya. Uni Eropa barang sudah beranjak ini ya. Nah, semoga kondisi perubahan ya sistem moneter internasional itu kembali kepada syariat Islam. Tapi muslim tidak pernah menentang, muslim merasa melanggar itu ya, dan itu ada penilaian dari Allah sendiri-sendiri. Nah, kembali kepada ini. Sudah gitu kayaknya. Sudah Isa? Belum ya? Sudah. Nah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad
walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi